Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih. Saya adalah mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara. Saya akan memaparkan sedikit materi tentang komunikasi organisasi. Kita sebagai manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi. Artinya memerlukan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakikat bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama dalam kelompok dan masyarakat. Di dalam kehidupan kelompok ataupun organisasi selalu terdapat bentuk kepemimpinan yang merupakan masalah penting untuk kelangsungan hidup kelompok yang terdiri dari atasan dan bawahan. Di antara kedua belah pihak, antara atasan dan bawahan, harus ada komunikasi dua arah dan atau komunikasi timbal balik. Untuk itu, diperlukan adanya kerjasama yang baik dan diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi maupun cita-cita kelompok, serta mencapai tujuan suatu organisasi. Kerjasama tersebut terdiri dari berbagai maksud yang meliputi hubungan sosial maupun kebudayaan. Hubungan yang terjadi merupakan suatu proses adanya suatu keinginan masing-masing individu untuk memperoleh suatu hasil yang nyata dan dapat memberikan manfaat untuk kehidupan yang berkelanjutan. 1. Pengertian komunikasi dari Hopler, Janice, Cayley, seperti yang dikemukakan oleh Forsdale, yaitu ahli sosiologi dari Amerika. Forsdale mengatakan, communication is the process by which an individual transmit stimuli to modify the behavior of other individuals. Dengan kata lain, komunikasi adalah proses individual mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal untuk mengubah tingkah laku orang lain. Pada definisi ini, mereka menganggap komunikasi sebagai suatu proses, bukan sebagai sesuatu hal. 2. Pengertian komunikasi dari Wilbur Sham. Wilbur Sham mengatakan komunikasi sebagai suatu proses berbagi atau sharing proses. Sham menguraikannya dengan demikian. Komunikasi berasal dari kata bahasa Latin yaitu communis, yang seperti umum atau common atau bersama. Apabila kita berkomunikasi, sebenarnya kita sedang berusaha menumbuhkan suatu kebersamaan commones dengan seseorang, yaitu kita berusaha berbagi informasi, ide, atau sikap. Seperti dalam uraian ini, misalnya saya sedang berusaha berkomunikasi dengan para pembaca atau pendengar untuk menyampaikan ide bahwa hakikat sebuah komunikasi sebenarnya adalah usaha membuat penerima atau pendengar berkomunikasi memiliki pengertian pemahaman yang sama terhadap pesan tertentu. Sedangkan William J. Seller memberikan definisi komunikasi yang lebih bersifat universal. Dia mengatakan komunikasi adalah proses simbol, verbal, dan non-verbal yang dikirimkan atau diterima dan diberi arti. Kelihatannya dari definisi ini, proses komunikasi sangat sederhana, yaitu mengirim dan menerima pesan, tetapi sesungguhnya komunikasi adalah suatu fenomena yang kompleks, yang sulit dipahami tanpa mengetahui prinsip dan komponen yang penting dari komunikasi tersebut. Dari berbagai macam definisi yang dikemukakan tadi, terlihat jelas bahwa hakikat dari komunikasi merupakan suatu proses, tetapi proses mengenai apa belumlah ada kesepakatan. Ada yang mengatakan proses pengiriman stimulus,
pemberian sinyal, dan ada pula yang mengatakan pengiriman informasi dan imbol, tetapi merupakan penafsiran saya. Semua istilah itu cenderung untuk menyatakan maksud yang sama, yaitu pengiriman pesan yang akan diinterpretasikan oleh si penerima pesan. Baiklah, sekarang kita masuki definisi dari organisasi. Ada berbagai macam pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan organisasi. Contohnya, Shen mengatakan bahwa organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki, otoritas, dan tanggung jawab. Shen juga mengatakan bahwa organisasi mempunyai karakteristik tertentu, yaitu mempunyai unsur tujuan agar saling berhubungan satu sama lain dengan bagian lain dan tergantung kepada komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi tersebut. Sedangkan Kohler mengatakan bahwa organisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur untuk mengkoordinasikan usaha suatu kelompok atau orang untuk mencapai tujuan tertentu. Lain lagi dengan pendapat Wright. Dia mengatakan bahwa organisasi adalah suatu bentuk sistem terbuka dari aktivitas yang dikoordinasikan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Everest M. Roger dalam bukunya Communication in Organisasi mengatakan organisasi sebagai suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui jenjang kepangkatan dan pembagian tugas. Sedangkan Roger Bonington dalam bukunya Modern Business System Approach mendefinisikan organisasi sebagai sarana di mana manajemen mengkoordinasikan sumber daya dan bahan serta sumber daya manusia melalui pola struktur formal dari tugas-tugas dan wewenang-wewenang. Walaupun pendapat mengenai organisasi tersebut kelihatannya berbeda-beda perumusannya, tapi ada 3 hal yang sama dikemukakan, yaitu organisasi merupakan suatu sistem, mengkoordinasikan aktivitas dan mencapai tujuan bersama dan tujuan umum. Dikatakan merupakan suatu sistem karena organisasi terdiri dari berbagai bagian yang saling tergantung satu sama lain. Bila satu bagian terganggu, maka akan ikut berpengaruh pada bagian yang lain. Misalnya, kita lihat organisasi sekolah. Di sekolah ada beberapa komponen, di antaranya ialah guru, murid, dan fasilitas. Bila pada komponen guru mendapat gangguan, misalnya tidak datang ke sekolah atau sakit, maka akan berpengaruh kepada anak-anak yang menjadikan mereka tidak dapat belajar. Begitu juga halnya fasilitas belajar tidak dapat digunakan. Baiklah, kita masuki kepada unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi antara lain ialah 1. Pengirim pesan. Pengirim pesan adalah tempat dimulainya proses komunikasi. Komunikasi akan berlangsung dengan adanya pengirim pesan. Pengirim pesan tersebut bisa seorang individu atau kelompok ataupun masyarakat yang ingin menyampaikan pesan kepada si penerima pesan. Yang kedua, pesannya. Pesan pada dasarnya mengandung informasi dengan tujuan tertentu, baik untuk kepentingan si pengirim maupun untuk kepentingan si penerima. Pesan dapat bernilai positif dan negatif, tergantung pada kepentingan si pengirim dan si penerima. Pesan dapat disampaikan dengan lisan maupun tulisan, bahkan melalui media komunikasi yaitu media sosial seperti saat ini. Yang ketiga, saluran atau channel. Saluran adalah cara yang digunakan agar pesan dapat disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan. Saluran yang umum digunakan adalah gelombang cahaya atau suara.
Saluran tersebut bisa pula berupa alat tulisan, penggunaan media lain seperti buku, radio, televisi, film, telepon, dan lain-lain. Yang keempat, penerima pesan. Penerima pesan adalah seorang yang menerima pesan dan menafsirkannya untuk tujuan tertentu. Penerima pesan sangat menentukan makna yang diterima sekaligus menentukan balikannya. Kelima, balikan atau feedback. Kemampuan seorang penerima pesan memberikan respon terhadap pengirim pesan menentukan tingkat pemahaman penerima pesan. Hal itu akan menentukan balikan yang diberikan kepada pengirim pesan tersebut. Balikan bisa sesuai dan bisa juga menyimpang. Baiklah, kita masuk kepada unsur-unsur organisasi. Yang pertama ialah man atau orang. Orang dalam kehidupan organisasi sering disebut dengan istilah pegawai atau personil. Pegawai atau personil terdiri dari semua anggota atau warga organisasi yang menurut fungsi dan tingkatannya terdiri dari unsur pimpinan atau administrator sebagai unsur pimpinan tertinggi dalam organisasi. Para manajer yang memimpin suatu unit satuan kerja dengan fungsinya masing-masing, dan para pekerja atau non-manajemen atau juga disebut dengan workers. Semua itu secara bersama-sama merupakan kekuatan manusiawi atau manpower dari organisasi. Yang kedua, yaitu kerjasama. Kerjasama merupakan perbuatan bantu-membantu akan sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, semua anggota dan semua warga yang menurut tingkatannya dibedakan menjadi administrator, manajer, dan pekerja secara bersama-sama merupakan kekuatan duniawi, yaitu kekuatan organisasi harus saling bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, yaitu tujuan bersama. Tujuan merupakan arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang dicapai atau yang diharapkan. Tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. Tujuan juga menggambarkan tentang apa yang harus dicapai melalui prosedur, program, pola, kebijaksanaan, strategi, anggaran, dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Unsur yang keempat ialah peralatan. Unsur ini terdiri dari semua sarana berupa materi, mesin-mesin, uang, dan barang modal lainnya seperti tanah, gedung, bangunan, dan kantor. Selanjutnya, unsur lingkungan. Faktor lingkungan misalnya keadaan sosial, budaya, ekonomi, serta teknologi. Kemudian ialah faktor kekayaan alam. Yang termasuk dalam kekayaan alam adalah iklim, udara, air, dan cuaca, serta flora dan fauna. Selanjutnya ialah tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi ada berbagai macam. Yang pertama ialah mengubah sikap, to change the attitude. Yang kedua ialah mengubah opini atau pendapat ataupun pandangan, to change the opinion. Yang ketiga ialah mengubah perilaku, to change the behavior. Yang keempat ataupun yang terakhir, mengubah masyarakat, to change the society. Tujuan organisasi. Yang pertama ialah sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Yang kedua ialah meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga ialah sebagai wadah bagi individu-individu yang ingin memiliki jabatan, penghargaan, dan pembagian kerja. Yang keempat ialah sebagai wadah untuk mencari keuntungan secara bersama-sama. Yang kelima ialah organisasi berperan dalam pengelolaan lingkungan secara bersama-sama. Yang keenam ialah organisasi dapat membantu individu untuk menambah pergaulan dan manfaat waktu luang dengan baik.
Yang terakhir ialah sebagai wadah untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan. Baiklah, kita masuk kepada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi antara lain ialah menginformasikan, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Sedangkan fungsi organisasi ialah memenuhi kebutuhan pokok organisasi, mengembangkan tugas dan tanggung jawab, memproduksi barang atau orang, mempengaruhi dan dipengaruhi orang. Fungsi komunikasi dalam organisasi. 1. Fungsi informatif. Para bawahan dalam organisasi memerlukan sejumlah besar informasi untuk bekerja sama secara efisien dan efektif. Para manajer memerlukan informasi yang benar, tepat waktu, dan diorganisir secara lebih baur untuk mencapai keputusan dan mengatasi konflik. Begitu pula halnya melalui komunikasi saluran informasi, kiranya juga dapat dipergunakan untuk menyampaikan keputusan, teguran, dan lain sebagainya berlangsung dalam organisasi. Yang kedua, fungsi regulatif. Seorang manajer dituntut untuk mampu mengawasi dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan dari organisasi. Alat-alat, kebijakan, catatan, dan perintah-perintah yang dilahirkan dalam seluruh hierarki termasuk ialah fungsi regulatif. Fungsi ini dimaksudkan sebagai proses yang dilakukan manajer pada dua arah, yaitu yang pertama ialah manajer mengawasi pemindahan informasi. Manajer mengirimkan pesan atau perintah kepada bawahannya. Yang kedua, para bawahannya memerlukan informasi untuk mengetahui tentang apa hal-hal yang diharapkan pimpinan terhadap mereka. Yang ketiga, fungsi persuasi. Dalam organisasi formal, manajer secara langsung menghadapi bahwa kekuasaan dan wewenang yang dimiliki tidak selamanya menghasilkan pengawasan yang diinginkan. Manajer harus selalu mengatur dengan cara persuasi yang kadang harus digunakan pada semua level organisasi. Kadang-kadang untuk bidang tertentu lebih baik diberikan melalui bujukan daripada melalui perintah. Sebab dengan bujukan, seseorang pegawai lebih dapat menerima perintah dan melaksanakannya dengan sukarela. Mereka memberikan kepatuhannya yang sangat besar kepada pemimpin daripada hanya dengan perintah atau dengan mengandalkan otoritas saja. Yang keempat, fungsi integratif. Fungsi integratif dalam komunikasi adalah melaksanakan komunikasi untuk memperoleh kesesuaian dan kesatuan tindakan dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Adanya keterlibatan anggota melalui penyatuan aktivitas antara beberapa bidang dan individu hanya akan terwujud manakala komunikasi telah berjalan dengan baik sejak awal. Rencana kegiatan yang dilakukan harus berkaitan dengan koordinasi. Sistem komunikasi dalam organisasi. Jika diamati lebih jauh, sesungguhnya sistem komunikasi dalam organisasi sebenarnya mencakup spektrum yang sangat luas. Menurut Lewis, sistem komunikasi itu meliputi 1. Komunikasi dari atasan kepada bawahan atau top-down communication. Yang kedua, komunikasi dari bawahan kepada atasan, bottom-up communication. Yang ketiga, komunikasi mendatar atau horizontal communication. Komunikasi dengan berbagai dimensinya dapat dipandang sebagai suatu cara untuk memetakan fenomena. Ketika kita menyadari bahwa pandangan terhadap fenomena atau realitas pun tidak selalu baik, bergantung pada titik berdirinya, maka siokianya kita menyikapi bahwa hal itu mencerminkan suatu relativisme yang mengarah kepada sesuatu yang baik. Demikian pula dengan komunikasi organisasi. Adanya perbedaan-perbedaan pendekatan, objektif dan subjektif dalam pengkajiannya, di satu sisi dapat menjadikan alternatif dalam menentukan pilihan. Dan di sisi lainnya, hal tersebut juga mencerminkan bahwa komunikasi organisasi juga bersifat kontekstual, bergantung pada faktor manusianya.
bentuk organisasinya, bidang organisasi, dan lain sebagainya. Demikianlah pemaparan materi tentang komunikasi organisasi. Saya Muhammad Al-Fatih mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.